kita cuman 1 juta, itu debt collector tidak akan datang. Kalau hutang kita 10 juta, itu debt collector datang. Galbay puluhan juta di Akulaku. Ini juga mengganggu teman-teman semuanya ya. Ini pinjol-pinjol besar semua ini yang dipertanyakan gitu loh. Selain Kredivo, Akulaku juga salah satu pinjol raksasa, pinjol yang besar yang mana mereka memiliki 2 izin multifinance dan izin P2P lending. Bahkan Akulaku juga mempunyai pay letter ya. Akulaku juga menawarkan untuk limit belanja, penawaran untuk Anda membeli barang dan berbagai macam lagi. Dan bagaimana kalau kita galbay puluhan juta di Akulaku? Apakah kita bisa dipenjara? Apakah kita bisa diproses hukum atau bagaimana ini? Ya, atau debt collector nanti akan datang ke rumah dengan membawa polisi dan segala macam. Sejauh ini saya tanya dulu deh buat teman-teman semuanya sebelum kita jawab, saya tanya dulu ya. Karena ya kan ini satu Indonesia kan, satu Indonesia. Dan saya kan tidak mungkin pantau semuanya. Oke, siapa yang sudah pernah dikunjungi DC Akulaku dan DC-nya bawa polisi dengan seragam lengkap? Isi di kolom komentar daerah mana, kapan itu kejadiannya, dan hutang Anda berapa. Ya, karena ini untuk kita membatasi pemikiran-pemikiran teman-teman yang selalu seperti ini. Kadang saya juga kewalahan menjawabnya. Kenapa tidak kewalahan? Saya juga bingung. Anda bertanya, apakah si DC pinjol datang ke rumah bawa polisi langsung mempenjara saya? Ini kan terlalu kejam, pemikiran ini terlalu kejam gitu loh. Kalau saya paksakan untuk menjawab hal ini ya, nanti takutnya dia tidak mampu menampung semuanya ya. Saya sudah sampaikan sama teman-teman semuanya, atas dasar ya, ini ingat, atas dasar pinjam meminjam atau hutang piutang itu tidak ada hubungan penjara. Ya, tidak ada Anda diproses ke jalur hukum pidana. Kalau si pinjolnya mau, silahkan. OJK membentuk POJK-nya lengkap dengan undang-undang perbankan. Kalau memang jatuhnya wan prestasi, proseslah secara hukum perdata. Kalau Anda memenuhi unsur penipuan atau pemalsuan data, penggelapan dan segala macam, ya silahkan proseslah dengan jalur pidana. Yang jadi masalah kan Anda tidak memenuhi unsur dari pidananya. Ya, kenapa Anda malah memikirkan terus-menerus urusan penjara? Harusnya ini kan dibuang. Bang, saya ini galbay puluhan juta, Bang. Oke, nggak ada masalah. Mau galbay puluhan juta, mau galbay ratusan juta, sama aja konsepnya adalah pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam itu adalah hutang-hutang yang mana adanya yang memberi sama yang menerima, dengan dalih yang memberi akan mendapatkan keuntungan dari yang menerima. Ya, atau biasa kita sebut antara debitur dan kreditur. Kreditur memberikan pinjaman kepada Anda mengharapkan untung dari balik dana yang mereka berikan, dengan Anda dibebankan dengan bunga. Ya, atau Anda telat bayar dibebankan dengan denda. Ya, dari mana dasar pidananya? Ya, kalau dibilang sekarang misalnya, oh kita memenuhi unsur penipuan karena kita penggelapan. Emang si Akulakunya nitip uang sama Anda, terus uangnya Anda gelapin ya. Lagi juga apa alasannya uang harus dititipkan kepada Anda? Anda lembaga pun juga tidak gitu loh. Ya, jadi rasa saya hal-hal seperti ini harus benar-benar dibersihkan dari pemikiran teman-teman semuanya. Mengingat ini cukup banyak loh orang-orang yang meminjam di Akulaku. Ya, bahkan mungkin sampai hari ini aja saya bikin video, mungkin total nasabah Akulaku mungkin sudah hampir puluhan juta mungkin ya. Karena ini banyak, setiap kali saya bahas Akulaku, pasti itu banyak banget orang yang, saya juga bang, saya nggak mampu bayar bang. Saya belum mampu membalikin di Akulaku, tapi DC-nya sudah datang ke rumah. Saya belum mampu membalikin di Akulaku, tapi DC-nya ngancam mau proses saya ke jalur hukum. Biarkan aja, mereka mau proses kita ke jalur hukum silahkan. Mereka mau datangin kita ke rumah juga silahkan. Ya kan nggak ada masalah, memang data kita lengkap, data kita valid. Ya, kita memberikan data yang sebenar-benarnya memang itu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang si debt collector datang ke rumah melakukan penagihan selagi masih dengan standar operasional prosedur ya, atau sesuai dengan aturan yang berlaku,
kita ladeni aja. Ya, yang penting kehadiran debt collector ke rumah itu kita juga harus pertanyakan dulu kelengkapan mereka. Kalau mereka tidak lengkap, ya Anda sebagai tuan rumah harus menolak kehadiran debt collector. Karena nggak mungkin kita berbicara dengan orang yang tidak jelas kapasitasnya di suatu perusahaan itu. Ya, kita tidak melihat identitas mereka. Makanya penting juga buat teman-teman, jangan hanya mengkedepankan kepanikan Anda. Walaupun Anda, wah saya galbay nih puluhan juta di aku laku, saya nggak mampu bayar. Oke, Anda nggak mampu bayar kan fakta hidup. Tapi jangan sampai kepanikan dalam diri Anda mengurangi, menjadikan Anda tidak mampu lagi bertanya identitas, ID card dari debt collector yang datang, surat tugas, habis itu sertifikat profesi penagihan, jangan sampai gitu loh. Kita takut sih takut, tapi kita masih tahu prosedurnya, apa-apa aja yang harus kita tanya, apa-apa aja yang harus dilengkapi oleh debt collector yang hadir ke rumah. Ya, jangan sampai rasa takut kita menghilangkan prosedur yang ada. Ya, Anda galbay itu nggak ada masalah kok, dan pinjol pun sudah memperhitungkan hal itu. Ya, kenapa pinjol cukup berani memberikan pinjaman kepada Anda walaupun dia tahu akan ada resiko yang beratnya, tapi dia telah memperhitungkan hal itu dengan matang. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Ya, semuanya sudah lengkap kok. Sebelum dana dikirim ke Anda, mereka sudah antisipasi lebih dahulu. Dan OJK pun juga sudah membentuk apa-apa aja nih nanti resiko yang mau kita terapkan. Kalau misalnya ada nasabah yang tidak mampu bayar, tidak mampu membalikkan, bahkan dengan versi-versi lainnya gitu loh. Makanya diberikanlah Anda risiko dengan BI checking. Ya, ini buat teman-teman semua nih, terutama yang baru telat bayar, baru galbay bayar, walaupun Anda telatnya atau galbaynya puluhan juta. Ya, karena saya juga lihat ada pemikiran yang menyimpang. Biar teman-teman paham juga. Menyimpangnya seperti ini. Dia bilangin kalau hutang kita cuman 1 juta, itu debt collector tidak akan datang. Kalau hutang kita 10 juta, itu debt collector datang. Ya, ini menyimpang loh dari hal itu. Kenapa saya bilangin menyimpang? Datang atau tidaknya debt collector ini, berkunjung atau tidaknya debt collector itu kan tergantung dari perusahaan, bukan tergantung dari nominal hutang. Ya, kalau memang tergantung dari nominal hutang, ngapain hutang 300.000 pun mereka kunjungi? Ya, sebenarnya kan teman-teman bisa melogikakan hal itu gitu loh. Kalau misalnya Anda bilangin hutang 1 juta nggak dikunjungi, hutang 10 juta didatangi, siapa yang ngatur hal ini? Ya, 1 juta, 10 juta kan uang juga. Ini kan uang perusahaan. Nggak mungkin juga si debt collector bilang, wah kami nggak akan kunjungi itu kalau itu hutang 1 juta. Ya, kami mau mengunjungi hutang yang 10 juta. Yang ada debt collectornya dipecat dari perusahaan. Ya, nggak mungkin debt collector pilih-pilih dalam hal itu. Yang ada adalah kunjungan atau tidak itu berdasarkan dari perintah oleh perusahaan. Ya, begitu buat teman-teman semuanya nih, terutama yang telat di aku laku, mau telat Anda puluhan juta, mau apa kek. Jadi jangan ada pemikiran yang sesat seperti ini, hutang 1 juta nggak dikunjungi, hutang 10 juta itu didatangi. Ya, atau ada juga bilang 1 juta nggak diproses hukum, 10 juta diproses hukum. Nggak ada. Yang rumus seperti itu nggak ada. Yang namanya hutang-hutang itu sama kok. Ya, sama-sama berhutang. Ya, walaupun nominalnya berbeda-beda, sama aja. Kalau debt collector sudah diperintahkan ke lapangan, ya mereka tetap jalan. Makanya kitalah yang lebih selektif sebagai si debiturnya. Ketika kita berhadapan dengan debt collector, apa nih yang paling penting kita pertanyakan? Mungkin ID card-nya dulu, surat tugasnya dulu, sertifikat profesi penagihannya. Ini penting karena ini ada dalam aturan. Kalau 3 hal ini tidak dilengkapi, kita sebagai debitur atau sebagai tuan rumah saat itu boleh menolak atau memerintahkan debt collectornya untuk balik dulu, melengkapi persyaratan yang ada supaya kita lebih yakin dan lebih bisa berkomunikasi dengan dia, mengingat hutang-hutang ini adalah ranah privasi, bukan ranah publik. Ya, jadi sebelum kita membicarakan hal yang sangat sensitif, alangkah baiknya si debt collector melengkapi dulu identitas dia. Dan hal ini kita mampu berargumen kalau pemikiran kita tidak panik. Yang ada teman-teman semuanya selama ini saya perhatikan dari curhatan Anda sudah panikan duluan. Anda sudah stres duluan, Anda sudah takut duluan. Gimana Anda mau berkomunikasi dengan debt collector sementara pemikiran Anda tidak stabil sama sekali?
Gimana Anda mau bertanya IDKAR, gimana mau bertanya soal surat tugas dan sertifikat profesi penagihan, sementara pemikiran Anda sudah kalut banget. Ya, yang ada di dalam pikiran Anda saat itu bagaimana si debt collector ini bisa pulang secepat mungkin. Ya, sehingga Anda tidak ingat lagi harus bertanya IDKAR, harus bertanya surat tugas, harus bertanya sertifikat profesi penagihan. Ini penting dan ini ada aturan dan diperintahkan oleh OJK juga. Bahkan APPI juga menyampaikan hal itu. Harus debt collector yang turun ke lapangan harus benar-benar yang legalitasnya terjamin dan diakui oleh OJK. Ya, jangan-jangan itu yang hadir sama Anda abal-abal semuanya karena Anda sudah ketakutan lebih dahulu sehingga Anda lupa untuk bertanya hal itu. Iya bang, saya takut bang, saya nggak ada duit dan segala macam. Bukan perkara nggak ada duitnya. Kita sebelum berbicara, kita sebelum menjelaskan, kita wajib tahu dulu identitas orang yang mau kita sampaikan soal hutang-hutang ini. Orang yang bersangkutan atau bukan, orang yang berhak atau bukan. Ya, begitu buat teman-teman semuanya. Jadi intinya, galbay puluhan juta di Aku Laku pun Anda nggak perlu stres, nggak perlu panik. Yang namanya galbay hari ini itu bukan unsur disengaja, tapi adalah fakta dari kehidupan Anda yang benar-benar sudah tidak memungkinkan lagi, benar-benar sudah tidak mampu lagi bayar. Ya, jadi ini bukan disengaja, jadi Anda slow aja. Gak usah panik juga, tidak ada sanksi pidana dalam hal ini. Kalau si Aku Laku mau silahkan diproses melalui perdata saja, tapi sampai detik ini saya rasa sih nggak akan. Ya, yang ada si Aku Laku malah menghadirkan debt collector yang lebih buas lagi daripada sebelumnya. Itulah mungkin yang ada, karena rata-rata dari pelaku usaha jasa keuangan itu tidak mau ribet, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk memproses orang ini dengan debt collector saja, gak usah ke jalur hukum gitu loh. Ya, ini buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, yang penting gak usah takut, gak usah cemas, mau galbay puluhan juta pun di Aku Laku. Ya, yang penting support terus channel Solusi Utang. Dan jangan lupa juga, kalau terlalu panik-panik banget, Anda boleh bergabung di grup WhatsApp saya. Kan saya sudah bilangin, masa puluhan ribu aja Anda nggak mampu bayar gitu, sementara perpanjangan sama pinjol aja ratusan ribu Anda enteng-enteng aja. Memperpanjang, mencicil, tidak mengurangi hutang Anda slow aja. Masa ini untuk mengatasi masalah Anda supaya Anda tenang dan segala macam, masa Anda nggak sanggup? Ya, jadi ditunggu buat teman-teman semuanya. Silahkan bergabung di grup WhatsApp. Kalau misalnya, iya benar bang, kami nggak sanggup, memang nominal segitu itu besar banget, ya sudah. Anda ambil nomor yang ada di layar, silahkan konsultasi secara gratis dan Anda harap sabar juga. Ya, karena bukan Anda sendiri yang curhat di sana, tapi ada ratusan bahkan ribuan orang yang konsultasi di nomor itu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.